Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey hey hey. Tak kenal maka tak sayang. Kenalin, gua Ridwan. Kali ini gue mau cerita, tapi bukan tentang gue ya, tapi tentang keluarga gue nih. So, gue harap kalian bisa belajar dari kisah ini. Jadi gini, ceritanya di keluarga besar gue tuh dari keturunan kakek, khususnya om-om gue, semuanya dikaruniain bakat buat jadi pengusaha sukses. Apalagi mereka punya anak-anak yang banyak juga. Jadi kalau misal kumpul keluarga tuh rame banget gitu. Nah, kebetulan salah satu bibi gue yang paling tua, sebut aja namanya Tina. Dia dulu nikah di umur yang masih muda. Jadi anak cowoknya yang pertama nih, sebut aja ya lah namanya Rian. Tuh jadi sepupu gue yang paling tua. Karena umurnya yang gak jauh beda sama om-om gue, mereka tumbuh dari kecil sampai dewasa bareng. Bahkan sukses jadi pengusaha juga bareng. Ya lagi-lagi karena mereka ini umurnya gak jauh beda, sepantaran gitu. For your information, gue manggil sepupu gue ini Mas Rian. Sebenarnya kalau boleh jujur, Mas Rian nih baik orangnya, tapi dikit. Intinya dia punya sifat yang bikin gue dan keluarga besar gedek. Yap, sifat sombongnya, nauzubillah, bikin gue ngelus dada. Yang bikin kesel lagi, dia tuh orangnya nggak punya urat malu gitu. Kalau ngomong suka teriak-teriak kayak Tarzan. Padahal lawan bicaranya nggak jauh. Terus dia juga suka ikut campur masalah orang lain. Ya, kan jadinya malah ganggu ya. Ya, overall kalau bisa gue kasih rating mah ini minus bintang 5 dah. Bahkan anak-anaknya suka malu sendiri sama gelagat bapaknya nih. Nah, setahun lalu ada satu om gue, sebut aja namanya Anwar. Dia orangnya dermawan banget tuh, rajin ibadah, suka sedekah. Pokoknya om Anwar nih di mata keluarga besar tuh baik banget. FYI, dia punya 2 anak cewek dan 2 anak cowok. Nah, yang cewek yang paling tua, si Siska nih udah nikah. Dan yang satu lagi, si Yuna, dideketin sama cowok, namanya Ardi. Kebetulan juga si Ardi nih anaknya Mas Rian. Ya bisa dibilang ini kalau pacaran mah sepersepupuan gitu deh. For your information, di Islam gak masalah ya kalau punya hubungan asmara antar sepupu. Nah, masalah dimulai dari sini. Waktu itu Om Anwar sayangnya meninggal karena sakit. Apalagi waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Semua orang di keluarga besar, termasuk gua juga pun terpukul. Merasa sedih kehilangan sosok yang baik kayak dia. Sepeninggal Om Anwar, hubungan Ardi sama Yuna mulai merenggang nih. Beberapa minggu kemudian, saat lagi sholat berjamaah di masjid, kebetulan ustadz yang biasa jadi imam gak bisa datang karena harus ngisi ceramah di tempat lain. Nah, pas banget di situ ada menantunya Om Anwar, sebut aja Mas Randy. Akhirnya majulah Mas Randy sebagai imam. Di belakangnya ada Mas Rian jadi makmum. Kocaknya nih, dia ngerasa gak terima gitu diimamin. Selesai sholat, Mas Rian nih ngomong ke menantunya Om Anwar dengan suara lantang di depan orang-orang. Lu kok jadi imam sih? Lu tuh gak boleh, lu kan fasik. Kerjaan mertua lu tuh haram. Seisi masjid pada ngeliatin. Sumpah gue juga ikutan malu anjir. Nah, dari sini ramailah keadaan. Secara dia ngerusak nama baik almarhum Om Anwar yang dikenal orang baik. Usut punya usut, dia ternyata kesel sama almarhum Om Anwar dan keluarganya. Lu pengen tahu nggak kenapa? Karena pertama, hubungan anaknya sama anak almarhum Om Anwar tuh nggak direstui. Yup, hubungan Ardi sama Yuna aja nggak direstui gitu. Terus karena itu juga dia jadi kehilangan kesempatan tuh buat dapetin usaha dan aset berharga dari almarhum Om Anwar. Bahkan Mas Rian pernah bilang terang-terangan di depan orang-orang, tanah itu mah punya si Anwar, ntar juga jadi punya gua. Tapi begitu almarhum meninggal, usaha sama aset-aset dia dipegang sama menantunya ini. Ya yang memang bisa dipercaya orangnya. Jadi intinya Mas Rian nih gak terima gitu. Dia nuduh usaha almarhum Om Anwar dengan yang enggak-enggak, fitnah ini itu. Tapi ya sekeluarga besar juga udah tahu gimana busuknya mulut tuh orang. Gak mau selesai gitu aja. Akhirnya sekeluarga besar ngajak ngomong baik-baik Mas Rian. Ditegur lah supaya cepat sadar dan berhenti musik atau bahkan bicara yang enggak soal keluarga sendiri. Kita semua cuma pengen akur supaya hubungan antara sepupu dan saudara lain jadi lebih berkah gitu. Setelah Mas Rian dipanggil dan diajak ngobrol baik-baik, Mas Rian nih ternyata masih cukup keras kepala. Katanya nih, loh kok ini jadi serius ya? Itu saya cuma bercanda kok.
Gak maksud apa-apa, jangan kebawa emosi ah. Terus dijawab sama om gue, sebut aja namanya Om Pino. Kalau memang niatnya bercanda, ya jangan sampai melukai hati dong. Di sini kan omongan Rian udah bikin resah banyak pihak. Mungkin kamu nggak sadar, tapi banyak saudara yang merasa tersinggung, Yan. Mas Rian sempat diam sebentar. Dia kayak menahan kesal gitu. Serasa ada sesuatu yang udah lama pengen dia keluarin. Terus akhirnya dia ngomong, lagian sebetulnya si Randy kan cuma menantu, orang luar keluarga. Harusnya nggak dapat jatah warisan sama sekali. Sudah. Akhirnya dia menunjukkan sendiri kebusukannya tuh. Reaksi keluarga yang dengar itu macam-macam. Ada yang emosi sampai mau lempar slime. Ada yang cuma bisa menghela napas. Ada juga yang malah malu. Kok bisa ya kepikiran kayak gitu? Om Pino yang memang lebih sabar dari yang lain akhirnya bilang, ya elah Yan, harta kagak dibawa mati. Ngapain amat pusing-pusing mikirin gituan? Nggak pantas juga kalau sama keluarga sendiri harus berselisih cuma karena harta. Akhirnya setelah kejadian itu dia nggak pernah lagi tuh datang ke kumpulan keluarga besar. Kayak ngejauh gitu. Padahal om dan bibi gue yang lain udah berusaha bikin antara keluarga almarhum Om Anwar sama Mas Rian berdamai. Tapi ya gitu dah. Bahkan menantu Om Anwar ini udah maafin dan pingin keluarga besar kita jangan ada konflik lagi. Cuma ya lagi-lagi tuh Mas Rian nggak pernah mau ngejalin silaturahmi dengan baik. Kalau ada kumpulan keluarga besar ya paling dia nyuruh anaknya buat datang. Kalau dipikir-pikir sebenarnya Mas Rian ini juga nggak semerta-merta jadi orang gagal karena masalah ini. Toh dia juga pengusaha dan usahanya tetap aja berjalan lancar. Jadi dari kisah ini gue bisa ambil pelajaran. Jangan sampai terbutakan oleh harta duniawi. Jangan sampai menghalalkan segala cara buat menjatuhkan nama orang lain, apalagi di depan umum. So, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya cerita menarik, jangan lupa kirim ke email di bawah ini ya. Sekian dari gue. Jangan lupa subscribe channel Gua Punya Cerita.